Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa dengan Bapak, Pak Bambang, dalam mata pelajaran Matematika kelas 7. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Bapak masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini Bapak masih dapat membuat video pembelajaran matematika. Nah, Bapak harapkan dengan adanya video ini bisa memudahkan kalian dalam kegiatan belajar di rumah. Nah, adapun yang akan dibahas atau yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai bab yang pertama, yaitu bab tentang himpunan. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pagi ini tentang bab himpunan tersebut? Mari kita simak video berikutnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi ini yang sudah dilihatkan di layar kaca. Nah, pertanyaannya, apa itu himpunan dan bagaimana sih himpunan itu, atau apa saja yang kita pelajari pada video kali ini? Oke. Sekarang kita perhatikan dulu sebelum masuk ke pembahasan apa itu himpunan. Di sini terdapat, ada ini ada kumpulan buah-buahan ya. Di sini ada jeruk, ada pisang, ada anggur dan sebagainya. Di sini juga terdapat sayur. Wah, macam-macam nih sayurnya, banyak sekali nih. Dan di sini ada kumpulan hewan, ada kuda, kelinci, kambing dan sebagainya. Nah, dari gambar tersebut ini bisa kita sebut himpunan. Kenapa? Karena di sini ini bisa kita sebut namanya himpunan buah-buahan. Sedangkan yang ini bisa kita sebut himpunan sayur-sayuran. Dan yang gambar di bawah ini bisa kita sebut himpunan binatang atau himpunan hewan berkaki 4. Oke. Nah, lalu apa itu himpunan? Oke, kita akan bahas materi tersebut nanti lebih jauh. Namun kita perhatikan dulu apa yang akan kita bahas dalam video yang telah dibuat ini. Baik, himpunan sendiri awal pertemuan terbagi menjadi 6 pembahasan. Hanya saja dalam video kali ini pembahasan tersebut tidak jelaskan semua. Yang hari ini dibahas adalah poin 1 sampai poin 4. Nanti insya Allah untuk poin 5 dan 6 akan dilanjutkan di video berikutnya. Oke, sekarang setelah tadi kalian mengamati gambar kumpulan-kumpulan sayuran, kumpulan buah-buahan, kumpulan-kumpulan hewan tadi, lalu apa itu himpunan jadinya? Nah, sekarang kita coba cek. Ini berdasarkan definisi. Himpunan itu adalah kumpulan ya, yang tadi Bapak jelaskan tadi. Bapak jelaskan tadi, himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, objek-objek tersebut dinamakan elemen atau anggota. Jadi, himpunan itu punya anggota. Nah, anggotanya itu atau elemennya itu bisa dijelaskan atau didefinisikan dengan sangat jelas. Artinya tidak ada yang namanya anggotanya itu sudut pandangnya tidak mungkin tidak relatif lah. Nah, nanti kita coba lihat contoh supaya lebih jelas. Nah, di sini ada contoh 1 sampai 6. Di antara contoh ini ada yang bukan himpunan, ada juga yang himpunan. Sekarang coba kita perhatikan dari 1 sampai 6. Mana yang himpunan, mana yang bukan. Oke, sekali lagi himpunan itu bisa didefinisikan dengan jelas anggotanya. Oke. Sekarang kalian coba amati. Nah, sini. Himpunan bilangan yang besar. Pertanyaannya, bisakah anggota himpunan ini didefinisikan dengan jelas? Bisakah kalian menyebutkan anggota bilangan yang besar itu berapa? Bisa? Tentu tidak bisa. Yang namanya bilangan yang besar itu sudah pasti ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas, karena anggotanya itu juga tidak jelas. Memang besar itu berapa sih patokannya? Kita kan tidak tahu besar itu seperti apa. 1 juta, 2 juta, 3 juta, masih ada 1 miliar, masih ada 1 triliun dan sebagainya. Makanya ini
tidak bisa kita definisikan dengan jelas, atau ini adalah bukan himpunan. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Nomor 2 ini himpunan bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat ini entah kalian sudah pernah pelajari atau belum di SD. Bilangan bulat ini bisa kita definisikan. Oke, bilangan bulat ini bisa dari negatif. Misalkan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini termasuk bilangan bulat. Pertanyaannya, apakah bilangan bulat itu bisa kita definisikan dengan jelas anggotanya? Seperti ini? Tentu kita bisa definisikan karena bisa kita sebutkan anggotanya yang mana saja. Ini berarti bisa kita sebut himpunan. Yang bagian nomor 3, himpunan C adalah himpunan perempuan yang baik. Bisakah kalian memberikan definisi yang jelas mengenai perempuan yang baik itu seperti apa? Bapak kira baik itu relatif, artinya kita tidak bisa menyebutkan si A itu baik, si B itu tidak baik, si C itu baik. Belum tentu menurut kita baik, menurut orang lain itu tidak baik. Ya kan? Artinya itu relatif, sehingga ini tidak bisa kita definisikan. Oke? Sehingga untuk nomor 1 dan sementara ini 3 ini bukan himpunan ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Itu himpunan B adalah himpunan bilangan asli. Bisa kita sebutkan anggotanya atau elemen-elemennya? Bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu bisa kita sebutkan dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita definisikan bilangan asli. Sehingga ini sudah jelas adalah himpunan karena anggotanya terdefinisi dengan jelas. Yang kelima, himpunan hewan bertelur. Bisa kalian sebutkan? Definisikan dengan jelas anggota-anggotanya. Oke, contohnya bebek, ayam, oke, dan seterusnya. Ini bisa kita sebutkan juga, bisa definisikan dengan jelas anggotanya, sehingga himpunan hewan bertelur adalah merupakan himpunan. Nah, yang terakhir, himpunan D adalah himpunan huruf vokal dalam huruf abjad. Himpunan huruf vokal itu ada A, ada I, ada U, ada E, ada O. Dari sini kita sudah jelas bisa definisikan kan? Ini adalah huruf vokal atau huruf abjad. Sehingga nomor 6 ini juga anggotanya jelas. Ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Di sementara ini yang bukan himpunan dari contoh ini adalah nomor 1 dan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini jawaban yang tadi. Karena nomor 2, 4, dan 5, 6 itu bisa didefinisikan sehingga itu dinamakan himpunan. Sedangkan 1 dan 3 itu tidak termasuk himpunan karena kita tidak dapat mengetahui dengan pasti mana yang termasuk anggotanya. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai anggota himpunan. Biasanya himpunan itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh huruf A, huruf B, C, D, atau E. F juga boleh, G, dan seterusnya. Tetapi ingat, lambangnya itu adalah huruf kapital, bukan huruf kecil. Itu untuk anggota himpunan. Nah, anggota himpunan sendiri, nah ini anggotanya ya. Ketika himpunan punya anggota, maka simbolnya adalah E. Ini artinya elemen anggota. Sedangkan yang bukan anggota himpunan dilambangkan, nah E dicoret, artinya dia bukan termasuk anggota ya. Contoh misalkan seperti ini, jika A itu A adalah himpunan kendaraan bermotor roda 4. Oke. A adalah himpunan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Maka mobil masuk anggota A. Oke. Truk juga masuk anggota A. Bus masuk anggota A. Nah, tetapi sepeda motor itu tidak termasuk ke dalam anggota A karena motor itu punya roda 2. Oke. Contoh yang lain, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku itu masuk ke anggota T. Oke, ke himpunan anggota T. Nah, sedangkan pisau itu tidak termasuk ke himpunan T.
sekarang kita akan belajar mengenai cara menyatakan himpunan. Ada 4 cara dalam menyatakan himpunan, yaitu dengan menggunakan kata-kata, dengan menggunakan atau menyatakan himpunan tersebut dengan mendaftar anggota-anggotanya, juga bisa dengan notasi pembentuk himpunan, yang terakhir bisa dengan diagram pen atau dia gambar ya. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Misalkan, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata notasi pembentuk himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya dan juga dengan menggunakan gambar. Yang pertama adalah A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawal huruf J. Dan nomor 2 adalah C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Sekarang kita akan coba jawab untuk soal nomor 1. Tadi itu ada 4 macam cara. Di sini ada cara 4 cara nih. Ada dengan kata-kata, dengan mendaftar anggotanya, dengan notasi pembentuk himpunan, dan juga dengan diagram pen. Dengan kata-kata, tinggal kita tulis si simbol A tadi ya. Tadi kan ada simbolnya tuh A. A itu sama dengan nama bulan dalam 1 tahun yang berawal huruf J. Jangan lupa diberi kurung kurawal. Nah, ini namanya kurung kurawal. Itu menandakan bahwa dia itu adalah anggota himpunan. Sekarang kita coba menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, nama bulan dalam 1 tahun yang berawal huruf J itu ada 3, yaitu Januari, Juni, dan Juli. Ini menyatakannya seperti ini. Jangan lupa juga kurung kurawalnya ditulis. Yang selanjutnya kita coba nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasinya itu yang ini. Yang A sama dengan himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah nama bulan yang awal huruf J. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, cara membaca bentuk notasi ini adalah A sama dengan himpunan yang anggotanya X, di mana, nah ini dibaca di mana ya, X nama bulan yang berawalan huruf J. Jadi itu cara membacanya. Sedangkan untuk yang terakhir adalah menyatakan himpunan dengan gambar atau diagram pen. Nah, tinggal kita buat lingkaran, lalu kita isikan dengan anggotanya yang tadi sudah kita dapat, yaitu Januari, Juni, dan Juli. Nah, di sampingnya ada huruf A sebagai himpunannya, nama himpunannya tadi A ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita coba masuk ke contoh berikutnya. Nah, tadi ada kalimat C adalah bilangan asli kurang dari 5. Jika kita nyatakan dalam himpunan dengan menggunakan kata-kata, maka seperti ini jawabannya. C sama dengan, nah ini himpunan bilangan asli kurang dari 5. Ini dengan kata-kata. Jika dengan mendaftar anggotanya, nah kalian harus tahu bilangan asli itu mulai dari angka berapa. Jadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi di sini ingat, kurang dari 5. Maka bilangan asli yang masuk hanya 1, 2, 3, dan 4. Karena kurang dari 5. Hati-hati, kalian harus bedakan kalimat kurang dari sama dengan kurang dari saja. Kalau kurang dari sama dengan, maka angka 5-nya masuk di sini. Contoh, misalkan begini kalimatnya. Bilangan asli kurang dari sama dengan, ini tulisannya tidak jelas, maaf ya, sama dengan 5. Maka anggotanya itu kalau kurang dari sama dengan 1,
2, 3, 4, 5. Jadi si 5-nya masuk karena ada kalimat sama dengan. Sedangkan di sini tidak ada kalimat sama dengan, hanya bilangan asli kurang dari 5. Maka 5-nya tidak masuk. Oke. Itu ya. Yang selanjutnya, menyatakan himpunan dengan notasi. Nah, ini tadi C sama dengan himpunan yang anggotanya X, di mana X kurang dari 5 dan X bilangan asli. Nah, ini cara menulisnya seperti ini. Sedangkan untuk yang nomor 4, menyatakan dengan gambar adalah, nah seperti ini, kita tulis anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4. Kita adalah buat lingkaran, lalu kita tulis huruf C. Ini merupakan himpunan dengan bentuk gambar. Oke. Sampai sini semoga jelas pemaparan menyatakan himpunan ke dalam 4 bentuk yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita coba bahas selanjutnya. Untuk pembahasan berikutnya ini kita akan membahas tentang himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Oke, himpunan berhingga itu apa? Himpunan berhingga itu tentu saja himpunan yang anggotanya itu dapat dihitung atau berhingga. Contoh. Nah, ini adalah A. A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari sama dengan 100. Nah, karena di sini ada kalimat kurang dari sama dengan, maka 100-nya masuk. Oke. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu anggotanya bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dia tidak terhingga. Nah, karena di sini ada kalimatnya kurang dari sama dengan 100, maka otomatis bilangan cacah ini dia punya batas tertinggi, yaitu angka 100. Nah, jika kalian menulis daftar atau misalkan anggotanya disebutkan dengan jumlahnya sangat banyak, bisa kalian tulis dengan aturan seperti ini. 4, apa itu aturannya? Pertama gini, kalian tulis 4 angka di awal anggota dia. Nah, lalu setelah itu kalian beri koma dan titik 3 kali. Dan lalu disambung dengan angka terakhir dia. Jadi misalkan contoh B adalah bilangan asli kurang dari misalkan 10. Nah, bilangan asli itu kan dimulainya dari angka 1, angka 2, 3 dan seterusnya. Nah, jika kalian ingin persingkat, kalian tulis 4 huruf awal ini, 1, 2, 3, 4, lalu kalian beri koma dan titik 3 kali, koma lagi, 9 ya. Kenapa 9? Karena kan hanya kurang dari 10, bukan kurang dari sama dengan. Nah, kalau simbol kurang dari itu seperti ini. Yang ini itu kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan itu seperti ini. Ada bawahnya. Nah, kalau yang ini lain lagi ya. Kalau ini berarti nanti anggotanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, koma, titik, koma, 10. Nah, ini untuk yang kurang dari sama dengan. Sedangkan kalau ini hanya kurang dari 10. Anggotanya batasnya hanya 9 berarti ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya itu tidak terhitung jumlahnya atau tidak terhingga. Contoh, B adalah himpunan bilangan ganjil. Wah, ganjilnya itu kan banyak sekali. Ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Sampai jutaan, ribuan, puluhan ribu, miliar, itu tuh tidak terbatas, tidak terhingga. Maka himpunan seperti ini dinamakan himpunan tak berhingga. Sedangkan yang terakhir adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang dia tidak mempunyai anggota. Nah, notasinya itu seperti ini. Kurung kurawalnya itu kosong, seperti ini ya. Contoh apa? Misalkan C adalah himpunan kucing bertelur. Nah, pertanyaannya apakah ada kucing bertelur? Nah, tidak ada. Makanya C itu himpunan kosong karena dia tidak mempunyai anggota.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari Bapak. Dari contoh-contoh tadi semoga bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Dan jika memang kalian ada pertanyaan atau dirasa cukup sulit, boleh kalian tanyakan ke Pak Guru. Tanyakan dengan sopan, jangan lupa mengucapkan salam, mengucapkan kata maaf, dan juga nanti diakhiri dengan terima kasih. Itu biasakan kepada siapapun untuk terutama kepada yang lebih tua dalam menyampaikan pesan melalui WhatsApp, itu kalimat yang sangat penting. Oke. Nah, sekali lagi Bapak mungkin cukupkan untuk materi kali ini. Namun sebelum nanti diakhiri, ada beberapa latihan yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini, dan nanti latihan tersebut akan dikumpulkan ke dalam classroom. Nah, ini adalah soal yang akan kalian pelajari atau yang akan kalian isi. Terima kasih sekali lagi dari Bapak. Semoga dengan dibuatnya video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memudahkan kalian belajar di rumah. Sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.